peta menjadi bagian peradaban selama ratusan tahun sebelum Masehi. Peta dunia pertama merupakan peta peninggalan Babilonia yang telah ada sejak 600 tahun sebelum Masehi. Manusia zaman dahulu menggunakan peta untuk menjelajah dan berlayar. Peta berkembang karena memiliki banyak manfaat di berbagai bidang. Dalam kajian geografi, peta merupakan ciri utama. Semua hasil kajian geografi akan ditampilkan dalam bentuk peta. Maka dari itu, pertemuan hari ini kita akan membahas materi dasar-dasar pemetaan yang ada pada bab 2, terkhusus pada pengertian dan jenis-jenis peta. Pengertian peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu dan disajikan dalam bidang datar. Ilmu yang mempelajari peta disebut dengan kartografi. Orang yang ahli peta disebut dengan kartografer. Dalam bidang geografi, peta merupakan alat penting dalam membantu kajian-kajian geosfer. Berikut ini beberapa definisi mengenai peta. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi dan digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Yang kedua, menurut Badan Informasi Geospasial. Menurut BIG, peta merupakan wahana bagi menyimpan dan menyajikan data kondisi lingkungan. Hal ini merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahap dan tingkat pembangunan. Yang ketiga, menurut International Geographic Association, peta diartikan sebagai suatu persepsi atau gambaran unsur-unsur kenampakan abstrak dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Umumnya digambarkan pada bidang datar dengan diperkecil ataupun diklasifikasikan berdasarkan skala. Lalu, apakah ada yang tahu perbedaan antara peta, atlas, globe, citra, dan denah? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi dalam bidang datar seperti yang telah kita bahas tadi. Yang kedua merupakan atlas, kumpulan gambaran permukaan bumi yang dibukukan. Ketiga, globe, merupakan representasi 3 dimensi dari bumi dalam bentuk bola. Sementara untuk citra satelit adalah hasil tangkapan visual permukaan bumi dari udara atau satelit. Yang terakhir, denah, merupakan gambaran 2 dimensi yang biasanya menunjukkan lokasi, bangunan, ruang, atau wilayah yang lebih kecil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis peta. Pada awalnya, pembuatan peta hanya untuk menggambarkan permukaan bumi yang bersifat umum. Namun, peta berkembang sehingga menggambarkan hal-hal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembuat dan pengguna peta. Peta yang diklasifikasikan dapat menjadi 2, yaitu peta berdasarkan isi dan peta berdasarkan skala. Yang pertama, mari kita bahas jenis peta berdasarkan isi. Berdasarkan isi atau informasi yang disajikan, peta dikelompokkan menjadi peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan semua kenampakan umum yang ada di permukaan bumi. Contohnya yaitu peta rupa bumi. Yang kedua yaitu peta khusus atau peta tematik. Adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan tema tertentu dan bergantung kepada tujuan pemetaan. Peta ini menggambarkan data secara kuantitatif maupun kualitatif dari tema yang spesifik. Misalnya peta jalur transportasi, peta geologi, peta permukiman kumuh, dan lain sebagainya.
Yang kedua, jenis peta berdasarkan skala. Berdasarkan skalanya, peta dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu peta kadaster. Peta dengan skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Peta ini sangat detail dan banyak digunakan untuk keperluan teknis, misalnya penentuan jaringan jalan, pembangunan permukiman, irigasi, dan sebagainya. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Peta ini biasanya digunakan untuk keperluan perencanaan wilayah, perencanaan TIS, dan pemetaan administrasi. Badan Informasi Geospasial telah banyak memetakan wilayah Indonesia dengan jenis ini, misalkan peta RBI wilayah Jawa. Yang ketiga, peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih luas dalam suatu daerah, misalnya kabupaten atau provinsi. Yang keempat, peta skala kecil, yaitu peta dengan skala 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Peta skala kecil digunakan untuk perencanaan umum dan studi strategis. Penggunaan peta ini biasanya meliputi wilayah suatu negara. Yang kelima, peta geografis, yaitu peta dengan skala besar 1:1 juta. Peta skala geografis digunakan untuk menggambarkan cangkupan dunia.